warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku tidak sendirian. Di sini aku ditemani oleh salah satu pembina. Ya, kita udah berpartner beberapa bulan ya Kak. Dan untuk adik-adik yang baru pertama kali ketemu dan juga biar bisa menyapa di jalan, mungkin kalau ketemu ya Kak. Terlebih dahulu mungkin untuk kakak di sebelah bisa perkenalkan dulu. Oke, halo adik-adik semua, perkenalkan saya Pipit Adifasari, dipanggilnya Kak Pipit, menjadi salah satu pembina bersama Kak Ika. Oke, aktivitas kakak saat ini yaitu seorang mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu saja Kak Ika. Oke, dan Kak Pipit ini juga aktif di Racana ya, di Racana kampusnya. Dan jadi sudah tidak diragukan lagi mungkin kemampuan kepramukaannya. Oke, nah ini di sini sudah ada satu korban gitu ya, kita anggap aja satu korban. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara menangani luka. Mungkin yang pertama kita akan tunjukkan yaitu luka pada kepala. Oke, silahkan Kak Pipit. Oke, yang pertama, apabila ada luka di kepala, karena kepala itu bagian yang sangat sangat penting dari seluruh tubuh. Jadi kalau ada perdarahan di bagian kepala, yang pertama harus ditangani yaitu di bagian kepala. Misalnya ada luka di bagian atas kepala. Tengkorak kepala ya. Tengkorak kepala di bagian atas. Jadi lukanya itu harus ditekan dulu atau untuk menghentikan perdarahan, tapi menggunakan tadi yang mitela yang steril atau bisa menggunakan kasa gitu. Nah, kalau sudah ditekan, kira-kira darahnya sudah tidak terlalu memancar, berarti nanti langsung dibersihkan dahulu di sekitar-sekitarnya agar tidak terinfeksi. Nah, misalnya di sini ada perdarahan, berarti bagian kepala itu bisa kita tadi sudah dibersihkan, lalu kita tekan lagi menggunakan kalau ada perdarahan itu rumusnya yaitu menggunakan TETI atau yang pertama T, tekan pada bagian yang luka. Terus E berarti kita mengelevasi bagian luka. Lalu yang T selanjutnya yaitu tinggikan di atas jantung, karena tadi di kepala sudah di atas jantung berarti tidak usah ditinggikan lagi. Atau misalnya kalau posisinya kepalanya itu dia tertidur terlentang berarti ya. Kalau dia tidak ada masalah pernafasan, bisa kita agak tinggikan di atas jantung gitu. Terus yang I selanjutnya yaitu diimobilisasi agar si luka itu tidak semakin keluar banyak gitu. Oke, setelah tadi ditekan, lalu kita bisa karena tadi sudah ditinggikan lebih dari jantung, terus kita imobilisasi, yaitu dengan cara ini caranya bisa dua ya, jadi bisa yang ditali di kepala seperti ini caranya. Jadi ada dua model ya. Yang model pertama dia ditarik seperti ini. Jadi ditutup si tempurung si tempurung kepalanya ya. Terus kita ikat yang kira-kira kencang tapi tidak terlalu kencang. Ya. Yang penting yang jelas gini, tidak menyakiti korban gitu ya. Nanti kalau kalian tarik dia terlalu keras, korbannya malah kesakitan, kan itu juga malah menambah sakit. Nah, selanjutnya bagian belakang juga bisa ditarik agar si perdarahan ini tidak semakin melebar darahnya. Setelah kira-kira sudah kencang, kita bisa bawa ini sisanya kain ke atas ikatan. Bisa dimasukkan ke
bagian belakang. Menghadap ke belakang. Jadi kayak gini, kayak bikin cepol ya, cepol rambut jadi kayak digulung gitu. Nah, kalau dia mitelanya besar, bisa langsung ditali sampai ke depan sini, biar mudah juga buat melepasnya juga gitu. Iya. Terus cara yang kedua yaitu bisa dengan menali di bagian sini. Tapi pastikan si mitela ini lebih besar dari bantalannya atau si mitela yang menekannya agar terlihat rapi ataupun dia menutupnya maksimal. Bisa caranya seperti ini, lalu jadi dikaitkan ini. Kalau dia tidak ada masalah pernafasan, jadi jangan sampai misalnya si korban punya masalah di pernafasan, terus kalian menalinya seperti ini, itu akan memperburuk si pernafasannya. Bantalannya jangan sampai kelihatan. Ini gunanya yaitu di sini lebih besar, yaitu karena nanti kalau ada luka atau darah, dia tidak akan merembes sampai sini atau menetes sampai bagian. Terus talinya juga ada di atas pada si luka. Nah ini menalinya juga ini bisa menjadi tanda di mana letak luka tersebut. Jadi misalnya di atasnya ini ya berarti lukanya ada di bawah ikatan itu. Oke, lanjut. Kalau di bagian kepala ini, kalau bagian atas, kalau bagian misalnya pelipis sama juga. Pelipis di sini ya. Pelipis sama aja juga kita bisa perkecil lagi ininya. Disumbat dulu. Ya, disumbat. Lalu ditali. Nah, sama kayak tadi juga ditali pada bagian yang Luka. Ini karena tadi mitela dalamnya agak besar, jadinya juga lipatannya juga agak besar. Ya, jadi kita memilih bantalannya itu juga sesuai dengan seberapa besar lukanya ya, Kak. Jadi kalau misalnya lukanya nggak terlalu besar ya jangan pakai yang mitela besar gitu kan. Oke, lanjut Kak Ita. Oke, selanjutnya pada bagian tangan. Nah, contohnya tangan bagian kiri. Ya, misalnya Anda luka di bagian ini, lengan atas ya. Jadi lengan atas berarti bisa, karena tadi cuma luka ya, jadi juga pakai yang rumus tadi teti ya, kita juga bisa tekan dulu, tekan, lalu ditinggikan di atas jantung. Nah setelah itu bisa diimobilisasi menggunakan. jadi apapun itu, dimanapun lukanya, kalau dia luka pendarahan, nah itu yang pertama kali harus ditangani ya Kak, baru luka-luka yang lain. Yang pertama itu pendarahan, kedua baru patah tulang, dan ketiga mungkin bisa luka-luka goresan kayak gitu. Nah ini pada bagian pendarahan sudah diobati di sini, atau apabila memungkinkan bisa juga karena kalau tidak ada patah tulang ya bisa dibuat gendongan agar si korban merasa nyaman gitu. Nah,
Kalau mau digendong juga bisa, atau di Ini pikirannya dia bisa di atas jantung. ya, untuk membuat gendongan juga tidak asal-asalan ya Kak, karena kemarin waktu beberapa kali praktek ada yang salah ya, adik-adik membuat gendongan asal buat gendongan aja. Jadi buat gendongan ujungnya bisa diberikan di siku. Ujungnya ada di situ. Nah, lalu yang begini bisa diikat diikat ke belakang. Kira-kira dia kencang atau bisa menahan si bagian lukanya agar si korban nyaman. Kayak misalnya kan tadi takutnya darahnya udah terobati, namun nggak diimobilisasi Kak, jadinya nanti darahnya akan bisa lebih memancar ya. Oke, seperti ini. Ini untuk cara menggendongnya ya. Jadi kalau mungkin si mitelanya itu besar, bisa dibagi dua, ya kan, dilipat jadi dua, lalu tetap ujungnya ada di siku dan lipatan ini ada di telapak tangan. Kalaupun dia hanya satu lembar yang tidak terlalu besar mitelanya, itu juga sama ya Kak. Jadi ujungnya itu ada di siku. Sama di luka-luka lain juga sama, yang membedakan hanya ukuran mitelanya Iya, saja. betul. Walaupun nanti di bagian perut berarti juga sama, harus ditekan dulu, terus dielevasi, lalu ditinggikan daripada jantung. Berarti kalau di perut kita agak tinggikan, bagian sini diberi bantalan gitu. Ya, di punggungnya ya dikasih. Nah, terus lalu kita imobilisasi atau di mitela gitu. Nah, berarti kalau di perut berarti ya di perutnya diberi ya, di sini ya. Terus kita juga bisa membalutnya itu menggunakan mitela yang sesuai mau. Biasanya lipatannya lebih besar kalau di bagian perut. Itu berarti lipatan bisa menggunakan lipatan 2 atau lipatan 4. Tergantung berapa lebarnya ya si luka tersebut. Terus kalau bagian perut karena dia mengikatnya itu di seluruh badan, mesti melingkar ke badan, jadi usahakan menggunakan yang mitela besar. Nah, kalau yang badannya kecil mah nggak masalah. Iya, takutnya nanti pas nalinya itu nggak sampai. Iya. Kita ngulang lagi, daripada ngulang mending kita langsung pakai yang ya, karena untuk penanganan gawat darurat, penanganan pada kecelakaan itu cepat, ya, steril itu ya. Jadi cepat itu kuncinya, karena kita menolong korban yang betul-betul mengalami kegawat daruratan yang harus langsung segera ditangani. Kalau kita lagi praktek kayak gini kan ya agak santai ya, beda sama di kenyataannya.